Widarta adalah tokoh komunis yang dieksekusi oleh PKI. Pasca kegagalan pemberontakan 1926, PKI terpecah menjadi beberapa gerakan. Di antaranya ada PKI Sinar Baru Indonesia yang beroperasi di Australia. Ada juga Komunis Partai Nederland dan PKI ilegal yang dibentuk Musso pada tahun 1935. Widarta termasuk ke dalam jaringan PKI ilegal. Untuk menghindari penangkapan Jepang, banyak kader-kader PKI yang bergerak di bawah tanah, termasuk Widarta pada 1943 melalui rapat rahasia ditunjuk sebagai ketua PKI ilegal karena Parmuji tewas dibunuh Jepang. Widarta memindahkan pusat gerakan PKI ilegal ke Pekalongan, membentuk jaringan kader di wilayah lain seperti Brebes, Tegal, dan Pemalang. Awalnya merupakan gerakan petani yang membalas penindasan para pejabat desa pada masa Jepang. Namun kekerasan semakin meluas hingga priai dan bupati menjadi sasaran di 3 wilayah tersebut. Widarta terlibat dalam aksi tersebut dengan membentuk gabungan Badan Perjuangan 3 daerah. Hal ini mendapat respon keras, bahkan tokoh nasional kiri seperti Amir Syarifuddin menganggap gerakan ini gegabah. Pemerintahan pusat kemudian mengirim Tentara Keamanan Rakyat, TKR, untuk memulihkan keadaan. Pasca perjanjian Linggarjati, Widarta semakin berseberangan dengan PKI. Ia malah mendukung Tan Malaka yang mengecam pemerintah karena mengadakan diplomasi dengan Belanda. Tan Malaka sendiri dianggap pengkhianat oleh PKI karena tidak mendukung pemberontakan 1926. Petinggi PKI malah menghadapkan Widarta pada mahkamah partai. Melalui sidang internal partai yang dihadiri tokoh seperti Maruto Darusman, Jusuf Muda Dalam, Ngadiman Harjo Subroto, Aidit, Sudisman dan Sutrisno menyatakan bahwa Widarta dianggap sebagai pembelot layaknya Trotsky di kalangan komunis. Widarta divonis hukuman mati. Ia kemudian dibawa ke Parangtritis untuk dieksekusi pada tahun 1947. Eksekutornya antara lain ada nama Sudisman, yang kelak akan menjadi tokoh penting PKI. Jasad Widarta tidak ditemukan dan kisahnya seakan dihapus oleh PKI karena dianggap sebagai pengkhianat partai.